Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi peluang, yakni bahan presentasi ini merupakan pengembangan bahan ajar dari P4TK Matematika Yogyakarta. Untuk mengukur seberapa jauh nanti kita bisa memahami materi peluang ini, kita dihadapkan pada standar kompetensi, yakni menggunakan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menggunakan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah menentukan ruang sampel suatu percobaan. Sedangkan kompetensi dasar yang ketiga adalah menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Dengan indikator yang pertama adalah memahami cara menggunakan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah memahami cara menentukan ruang sampel suatu percobaan. Yang ketiga memahami cara menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas indikator yang pertama. Jadi cakupan bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami cara menggunakan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Untuk indikator yang lain akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kita akan belajar bersama terkait dengan kaidah pencacahan. Kemudian yang kedua adalah notasi faktorial. Yang ketiga adalah permutasi. Dan yang keempat kombinasi, serta terakhir adalah peluang. Mengacu pada indikator yang akan kita pelajari kali ini, maka yang akan kita bahas adalah materi pertama sampai materi keempat. Baik, mari kita lanjutkan untuk pembahasan kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan dikenal yang pertama ada yang namanya aturan pengisian tempat yang tersedia, atau istilah lainnya adalah filling slot. Kita lihat studi kasus pertama. Perhatikan tabel peserta lomba lari berikut. Pada kejuaraan dunia lari 100 meter ada 8 peserta, yaitu Edward, Paget, Thompson, Bolt, Gay, Kimmons, Forsythe, dan Rogers. Seperti pada tayangan tabel di samping, untuk memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu. Dapatkah kalian menentukan susunan pemenang yang mungkin? Dari kasus di atas ada pola pemikiran penyelesaian yang bisa kita tampilkan. Yang pertama adalah siapa saja yang mungkin mendapatkan medali emas. Yang kedua, bila telah ada yang mendapatkan medali emas, ada berapa peserta yang mungkin mendapatkan medali perak. Yang ketiga, bila telah ada yang mendapatkan medali emas dan perak, ada berapa peserta yang mungkin mendapatkan medali perunggu. Nah, dari pemikiran di atas kita bisa melengkapi tabel jumlah susunan pemenang yang mungkin dari kejuaraan lari tersebut. Perhatikan tabel yang ada. Siapa saja yang mungkin mendapatkan medali emas? Nah, tadi terdapat berapa peserta? Ya, terdapat 8 peserta. Berarti yang menduduki posisi emas atau yang mendapatkan kemungkinan mendapatkan medali emas ada 8. Kemudian setelah satu mendapatkan medali emas, berarti jumlah pesertanya tinggal 7. Maka yang mendapatkan perak, yang mungkin mendapatkan perak, medali perak ada 7, dan seterusnya. Nah, kalau sudah banyaknya susunan pemenang, tinggal kita kalikan. Kemudian kita masuk pada kasus kedua.
Hamid mempunyai 3 baju dan 2 celana. Bila ia akan memasangkan baju dan celana, nyatakan banyak pasangan baju dan celana yang mungkin dapat dipadukan. Pola pemikiran penyelesaian kasus di atas ya hampir sama dengan yang tadi. Untuk membuat pasangan baju dan celana dapat kita gunakan tabel, diagram pohon maupun pasangan berurutan. Misalkan himpunan celana tersebut kita misalkan A, yakni P, Q, dan himpunan baju kita misalkan A, B, dan C. Kalau kita gunakan tabel, maka akan tersaji seperti tabel berikut. Untuk baris pertama kita isikan himpunan baju, yakni A, B, dan C. Sedangkan untuk kolom pertama kita isikan permisalan dari himpunan celana, yakni P dan Q. Nah, untuk pasangan pertama adalah P, A, kemudian P dan B, P dan C. Untuk pada saat celana kita pakai yang Q, maka akan didapatkan Q, A, Q, B, dan Q, C. Ini kalau kita menggunakan tabel. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya diagram pohon. Berangkat dari awal, ini kita ada pilihan celananya, yakni pilihan P dan pilihan Q. Sedangkan pilihan baju ada pilihan A, kemudian B, dan C. Pada saat kita pilih celana Q, dimungkinkan juga bajunya adalah A, B, dan C. Nah, dari bentuk itu kita bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang terjadi. Yang pertama PA, PB, PC, QA, QB, dan QC. Ataupun kita bisa menggunakan pasangan berurutan. Kita misalkan A tadi himpunan celana, yakni P, Q, dan B adalah himpunan baju A, B, dan C. Kemudian dalam aturan perkalian himpunan A dan B ditulis A kali B, sehingga menghasilkan A kali B sama dengan himpunan PA, PB, PC, QA, QB, dan QC. Dari bentuk di atas kita dapat menyatakan secara langsung dengan N atau banyaknya A kali B sama dengan banyaknya A dikalikan banyaknya anggota B, sehingga didapatkan NA kali B sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dari pembahasan di atas, maka bila ada suatu hal dapat dikerjakan dalam M cara berbeda dan hal lain dapat dikerjakan dengan N cara berbeda, maka kedua hal tersebut dapat dikerjakan secara berturut-turut dengan M kali N cara yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya dan sebagai evaluasi untuk lebih memahami materi yang barusan kita bahas, berikut disajikan 2 buah soal. Selesaikan 2 buah soal berikut dalam waktu 5 menit. Untuk soal pertama, nah seperti tersaji. Pada denah stadion, perhatikan gambar stadion yang ada. Pada denah stadion Senayan di samping terdapat 12 pintu. Bila seseorang ingin masuk dan keluar stadion dengan masuk dan keluar tidak mau melalui pintu yang sama, ada berapa cara yang dapat ia lakukan? Ini untuk kasus yang pertama. Ya, sudah selesai. Selanjutnya adalah masuk kasus yang kedua. Perhatikan foto di bawah ini dari kiri ke kanan adalah Lestari, Eko, Aan, dan Harum. Ada Lestari, Eko, Aan, dan Harum. 4 orang berfoto secara berjajar seperti gambar di samping. Bila Aan dan Eko selalu berdampingan, ada berapa foto berbeda yang dapat dibuat? Oke, ada gambaran penyelesaian. Ya. Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.